Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Puwisang dengan NIM 2423751068. Kelas 4B, Prodi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Penerapan Sistem Pembayaran KRIS pada pelaku UMKM di Pasar Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Mari kita simak video berikutnya. Bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi digital di Indonesia meningkat pesat, khususnya pada sistem pembayaran yang mendorong pergeseran masyarakat dari transaksi tunai menuju non-tunai yang dianggap lebih praktis, cepat, dan aman. KRIS hadir sebagai inovasi standar kode QR dari Bank Indonesia atau BI yang memungkinkan transaksi melalui berbagai aplikasi pembayaran elektronik guna mendukung digitalisasi ekonomi, terutama bagi para pelaku UMKM. UMKM memegang peran vital dalam perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja, sehingga pemanfaatan teknologi KRIS sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan bagi para konsumen. Pasar Oesapa di Kota Kupang merupakan pusat ekonomi strategis di mana sebagian pelakunya telah menerapkan KRIS meskipun tingkat pemahaman dan kebutuhan teknologi antara pedagang masih menunjukkan keberagaman. Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan sistem pembayaran KRIS pada pelaku UMKM di Pasar Oesapa. Yang kedua, apakah manfaat penggunaan KRIS bagi pelaku UMKM di Pasar Oesapa. Dan yang ketiga, apa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam penggunaan KRIS. Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui penerapan sistem pembayaran KRIS pada pelaku UMKM di Pasar Oesapa. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat penggunaan KRIS bagi pelaku UMKM di Pasar Oesapa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam penggunaan KRIS. Yang berikut ada keterbatasan masalah. Fokus pada manfaat dan kendala operasional penelitian ini menitik beratkan pada identifikasi keuntungan praktis yang dirasakan serta hambatan teknis yang dihadapi selama transaksi, sehingga gambaran nyata mengenai efektivitas penggunaan KRIS di pasar tradisional. Pengecualian aspek laporan keuangan dan pendapatan, analisis ini dibatasi untuk tidak mengkaji laporan keuangan secara rinci maupun mengukur pengaruh kuantitatif penggunaan KRIS terhadap peningkatan total pendapatan usaha pelaku UMKM di lokasi tersebut. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori sistem pembayaran. Peran krusial dalam stabilitas ekonomi sistem pembayaran berfungsi sebagai penggerak utama dalam perekonomian suatu negara, di mana kelancaran mencerminkan efisiensi kegiatan ekonomi melalui penciptaan biaya transaksi yang minimal antara produsen dan konsumen. Evaluasi instrumen pembayaran secara historis. Mekanisme pemindahan dana telah berkembang dari sistem barter menjadi penggunaan uang fisik sebagai alat bayar utama hingga kini bertransformasi ke dalam instrumen digital guna memenuhi kewajiban ekonomi secara lebih modern. Inovasi transaksi non-tunai berbasis digital. Perekonomian teknologi yang pesat mendorong munculnya metode pembayaran digital seperti kartu debit dan uang elektronik yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, serta keamanan lebih tinggi dibanding transaksi tunai konvensional. Regulasi dan mekanisme pemindahan dana historis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sistem pembayaran mencakup seperangkat aturan dan lembaga yang terintegritas untuk mendukung proses jual beli masyarakat, terutama dalam memfasilitasi transaksi bervolume
besar secara praktis. Berikutnya ada konsep KRIS, manfaat bagi usaha sektor. Implementasi KRIS memberikan keuntungan signifikan bagi pelaku usaha, termasuk kemudahan proses transaksi, otomatisasi pencatatan keuangan, serta peningkatan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen selama proses jual beli berlangsung. Regulasi dan standarisasi teknologi. Setiap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran wajib mematuhi protokol PADG nomor 21/18/2019 yang mengatur standar format struktur data dan teknologi kode QR demi menjamin keamanan transaksi. Berikutnya ada karakteristik UMKM. Yang pertama, definisi sebagai usaha produktif mandiri. UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu maupun badan usaha di seluruh sektor ekonomi untuk memperkuat fondasi perekonomian masyarakat secara luas. Yang kedua, skala permodalan dan aset terbatas. Berdasarkan kriteria Bank Indonesia, entitas ini umumnya memiliki modal di bawah 20 juta dengan total aset maksimal 600 juta di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Ketiga, instrumen penyerapan tenaga kerja. Karakteristik umumnya, UMKM adalah kemudahan untuk dijalankan tanpa modal besar, sehingga efektif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi angka pengangguran di tingkat nasional. Yang keempat, kapasitas omset tahun yang spesifik. Menurut regulasi keuangan, pelaku usaha ini dikategorikan berdasarkan skala pendapatan tahunan, di mana untuk kriteria usaha kecil memiliki omset tahunan yang tidak melebihi angka 1 miliar. Yang kelima, fleksibilitas dalam operasional usaha. Sebagai unit ekonomi rakyat, UMKM memiliki fleksibilitas tinggi dalam berproses umum, memerlukan perlindungan dari persaingan tidak sehat guna memastikan keberlangsungan tarif hidup para pelaku usahanya. Berikutnya, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Sistematis temuan efektivitas transaksi. Berdasarkan berbagai studi literatur, penerapan KRIS terbukti secara konsisten membantu mempermudah proses transaksi serta meningkatkan efisiensi pembayaran pada sektor UMKM melalui sistem yang terintegritas dan cepat. Kemudahan akses bagi konsumen. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi payment gateway berbasis KRIS memberikan kenyamanan signifikan bagi konsumen dan mempercepat arus transaksi harian dibandingkan dengan penggunaan uang tunai yang konvensional. Identifikasi kendala teknis operasional. Meskipun memberikan manfaat besar, hasil kajian sebelumnya mengungkapkan adanya hambatan nyata berupa keterbatasan infrastruktur jaringan, internet, dan rendahnya literasi teknologi digital di kalangan pelaku usaha mikro. Integritas kerangka berpikir digitalisasi. Kerangka pemikiran menekankan bahwa adopsi KRIS didorong oleh kebutuhan digitalisasi ekonomi yang bertujuan mengoptimalkan pelayanan konsumen di pusat ekonomi seperti pasar Oesapa meski menghadapi tantangan pemahaman teknologi. Fokus analisis manfaat dan hambatan. Landasan berpikir penelitian ini diarahkan untuk memetakan secara mendalam kaitan antara penggunaan kode QR standar nasional dengan manfaat praktis pencatatan transaksi serta kendala sosialisasi yang dihadapi oleh UMKM. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan lokasi penelitian. Yang pertama, implementasi metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena penerapan sistem KRIS secara mendalam melalui observasi langsung dan dokumentasi di lapangan guna mendapatkan gambaran yang komprehensif. Yang kedua, penentuan lokasi di Pasar Oesapa. Penelitian ini dilakukan di Pasar Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Yang ketiga, relevasi fokus penelitian lapangan.
Fokus penelitian diarahkan pada interaksi transaksi digital di lingkungan pasar tradisional guna memahami bagaimana teknologi kris diadaptasi oleh pelaku usaha kecil dalam ekosistem ekonomi lokal yang dinamis. Berikut sistem dan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data primer melalui interaksi langsung. Penelitian memperoleh data utama secara langsung dari pelaku UMKM di Pasar Oesapa melalui kegiatan wawancara, mendalam, dan observasi lapangan guna memahami realitas penggunaan kris dalam setiap transaksi utama usaha mereka secara faktual. Pemanfaatan data sekunder sebagai pendukung teoritis. Data pendukung dikumpul dari berbagai referensi literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait sistem pembayaran digital untuk memperkuat landasan teori serta memperkaya perspektif analisis mengenai digitalisasi sektor UMKM. Pelaksanaan observasi lapangan secara partisipatif. Teknik ini dilakukan dengan mengamati secara saksama mekanisme penggunaan kode QR di lokasi penelitian, sehingga penelitian dapat melihat langsung interaksi pembayaran antara pedagang dan konsumen di lingkungan Pasar Oesapa. Teknik wawancara terstruktur dengan informasi kunci. Penelitian melakukan tanya-jawab terarah kepada pelaku UMKM pengguna kris untuk menggali informasi komprehensif mengenai efektivitas penerapan manfaat fungsional yang dirasakan hingga kendala teknik yang sedang dihadapi. Dokumentasi sebagai bukti otentik penelitian. Proses pengumpulan data dilengkapi dengan pengambilan foto, kegiatan dan arsip dokumen, pengumpulan kris yang berfungsi sebagai bukti fisik, serta pendukung validitas data dalam menyusun laporan penelitian yang akuntabel. Berikut informan dan teknik analisis data. Yang pertama, penentuan informan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Pasar Oesapa yang telah mengadopsi dan menggunakan sistem pembayaran kris sebagai sarana transaksi digital dalam menjalankan kegiatan operasional usaha mereka sehari-hari. Yang kedua, reduksi dan penyederhanaan data. Proses analisis dimulai dengan mereduksi data, yaitu memilih, memilah, dan menyederhanakan informasi mentah yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi untuk mendapatkan inti informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Yang ketiga, penyajian data secara deskriptif. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif atau penjelasan sistematif. Hal ini bertujuan agar gambaran mengenai fenomena penerapan kris pada UMKM di Pasar Oesapa menjadi lebih terorganisir dan mudah untuk dipahami. Yang keempat, penarikan kesimpulan hasil penelitian. Tahap akhir analisis data adalah menarik kesimpulan yang logis berdasarkan temuan lapangan mengenai bagaimana penerapan kris dilakukan, manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha, serta berbagai kendala teknis maupun non-teknis yang mereka hadapi. Kelima, pengujian keabsahan melalui triangulasi. Untuk memastikan validasi data, penelitian menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, baik hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi, guna menjamin bahwa data yang dihasilkan benar-benar akurat, reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut definisi operasional dan keabsahan data. Penjabaran variabel kris. Standar kode QR nasional ini dioperasionalkan sebagai sistem pembayaran digital terintegrasi yang digunakan melalui berbagai aplikasi elektronik guna mendukung interoperabilitas transaksi non-tunai bagi seluruh lapisan masyarakat di pasar tradisional. Parameter penerapan sistem. Penerapan kris didefinisikan secara operasional sebagai aktivitas nyata penggunaan kode QR oleh para pedagang dalam setiap tahapan transaksi ekonomi, mulai dari pemindaian hingga verifikasi keberhasilan pembayaran digital. Klasifikasi objek UMKM.
Objek penelitian difokuskan pada unit usaha produktif di pasar Oesapa yang menjalankan kegiatan perdagangan atau jasa secara mandiri sesuai kriteria aset dan omset yang ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan. Yang pertama, uji keabsahan. Triangulasi data. Keabsahan informasi dijamin melalui teknik triangulasi dengan membandingkan hasil observasi di lapangan, wawancara mendalam dan informasi dan studi dokumentasi guna memastikan data yang diperoleh bersifat konsisten dan valid. Kedua, verifikasi hasil penelitian. Proses pengecekan data dilakukan secara berulang untuk meminimalisir subjektif penelitian sehingga kesimpulan mengenai manfaat dan kendala penggunaan kris di pasar Oesapa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan faktual. Berikut prosedur penelitian. Menentukan lokasi dan referensi. Tahap awal melibatkan pemilihan lokasi di pasar Oesapa serta pengumpulan berbagai referensi literatur dan jurnal ilmiah yang relevan mengenai sistem pembayaran kris dan perkembangan UMKM untuk membangun landasan teori yang kuat. Melakukan observasi dan wawancara. Penelitian melaksanakan pengamatan langsung terhadap aktivitas transaksi di lapangan yang dilanjutkan dengan sesi wawancara mendalam bersama pelaku UMKM guna memperoleh data primer mengenai pengalaman nyata dalam penggunaan sistem pembayaran digital tersebut. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data. Selama proses penelitian, peneliti secara sistematis mengumpulkan dokumen pendukung dan bukti dokumentasi lainnya seperti foto kegiatan untuk memastikan seluruh informasi yang diperlukan dalam analisis penerapan kris telah tersedia secara lengkap. Menganalisis data dan menarik kesimpulan. Tahap akhir mencakup pengelolaan data melalui redukasi dan penyajian informasi secara deskriptif, kualitatif, yang kemudian diikuti dengan penarikan kesimpulan serta penyusunan laporan penelitian akhir secara sistematis dan logis.